Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dengan pembahasan tahapan penyusunan SKP melalui aplikasi kinerja. Tahapan di sini ada dua. Yang pertama, tahapan untuk semua pegawai. Yang kedua, tahapan untuk atasan. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu tahapan untuk semua pegawai. Tahapan untuk semua pegawai di sini ada 6. Yang pertama, semua pegawai untuk login atau masuk ke aplikasi penilaian kinerja, alamatnya e-kinerja.banjarnegaracup.go.id. Setelah login, langkah yang kedua adalah edit profil. Untuk mengecek apakah data masing-masing pegawai sudah sesuai atau belum. Caranya, dengan klik menu lain-lain, lalu klik edit profil. Langkah yang ketiga, mengisi perjanjian kinerja khusus untuk jabatan pimpinan tinggi. Jadi, selain jabatan pimpinan tinggi, langkah yang ketiga ini dilewati. Langkah yang keempat, pada awal tahun, semua pegawai membuat SKP. Atau sepanjang tahun berjalan pada saat terjadi perubahan jabatan, baik itu mutasi maupun promosi. Lalu, mencetak SKP tahunan setelah atasan mengisi ekspektasi khusus pada perilaku jika ada. Langkah yang kelima, setiap akhir bulan, semua pegawai mengisi realisasi kerja dan bukti dukung pada menu penilaian kinerja diri. Lalu, mencetak hasil penilaian kinerja dan dokumen evaluasi bulanan. Langkah yang keenam, akhir tahun yaitu pada tanggal 31 Desember, setiap pegawai mengisi realisasi kerja selama 1 tahun pada menu penilaian kinerja diri. Lalu, mencetak hasil penilaian kinerja dan dokumen evaluasi tahunan setelah dievaluasi oleh atasan. Tahapan yang kedua yaitu untuk atasan. Di sini ada 3 tahapan, yaitu pada awal tahun, setiap akhir bulan, dan akhir tahun atau sampai dengan awal Januari tahun berikutnya. Langkah yang pertama, pada awal tahun, setelah bawahan membuat SKP, maka atasan masuk ke menu SKP bawahan untuk mengisi ekspektasi khusus pada perilaku bawahan jika ada. Tetapi, jika tidak ada ekspektasi khusus, maka perilaku bawahan dapat dikosongi. Langkah yang kedua, setiap akhir bulan, setelah bawahan mengisi realisasi hasil kerja, maka atasan melakukan penilaian kinerja bawahan dengan memberikan feedback pada hasil kerja utama, hasil kerja tambahan jika ada, dan pada perilaku kerja. Lalu, memberikan rating pada hasil kerja, rating perilaku kerja, dan predikat kinerja bawahan untuk setiap bulannya. Langkah yang ketiga, akhir tahun pada tanggal 31 Desember tahun berjalan atau sampai dengan awal Januari tahun berikutnya. Setelah bawahan mengisi realisasi kinerja secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir tahun, maka atasan melakukan penilaian kinerja bawahan secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir tahun dengan memberikan feedback hasil kerja utama, hasil kerja tambahan jika ada, dan perilaku kerja. Lalu, memberikan rating hasil kerja, rating perilaku kerja, dan predikat kinerja bawahan untuk tahunan. Yang ketiga, yang selanjutnya,
Untuk periode penilaian, ini setiap bulan pada akhir bulan. Jika terjadi perpindahan pegawai sebelum 15 hari kerja, maka pejabat menilai adalah atasan yang baru. Jika terjadi perpindahan pegawai setelah 15 hari kerja, maka pejabat penilainya adalah atasan yang lama. Demikian video penjelasan tentang tahapan penyusunan SKP melalui aplikasi penilaian kinerja. Semoga bermanfaat dan terima kasih.